Losing time, I'm fading fast. Marco Bezzecchi emosi, dipermainkan strategi cerdik Marc Marquez di MotoGP Austria. Sleepless nights and headaches stack. Balapan MotoGP di Red Bull Ring, Austria, selalu menghadirkan drama. Trek dengan kombinasi tikungan tajam, jalur lurus panjang, dan elevasi khas pegunungan Alpen itu kerap disebut sebagai salah satu sirkuit paling menuntut fisik sekaligus mental pembalap. Tahun 2025 ini, panggung Austria kembali jadi ajang duel emosional antara dua nama besar, Marco Bezzecchi dan Marc Marquez. Keduanya terlibat dalam pertarungan intens sejak lampu start padam hingga finish, dengan hasil akhir yang membuat Bezzecchi harus menghela napas panjang penuh kekecewaan. Sementara Marquez pulang sebagai pemenang dengan senyum penuh kepuasan. Sejak sesi kualifikasi, Bezzecchi memang menunjukkan performa menakjubkan. Ia sukses mengunci pole position dengan catatan waktu impresif, membuat banyak orang yakin bahwa inilah harinya untuk kembali naik podium tertinggi. Dari sisi lain, Marc Marquez, yang memulai dari posisi keempat, terlihat jauh lebih tenang. Tidak ada ekspresi berlebihan di wajahnya, hanya sorot mata tajam yang menandakan bahwa ia telah menyusun strategi matang. Marquez memang dikenal bukan hanya sebagai pembalap cepat, tetapi juga sebagai ahli catur di lintasan. Balapan baginya bukan sekadar adu kencang, melainkan juga permainan psikologi, tarik ulur ritme, dan membaca kelemahan lawan. Saat lampu hijau menyala, Bezzecchi langsung melesat ke depan, mempertahankan posisinya di tikungan pertama. Start bersih itu seolah menguatkan rasa percaya dirinya. Di belakang, Marquez perlahan merangsek ke posisi 3, lalu menempel ke posisi 2. Perjalanan menuju lap-lap awal terasa seperti duel antara pembalap muda penuh agresivitas dan seorang legenda yang telah kenyang pengalaman. Namun, drama sebenarnya baru dimulai ketika Marquez mulai mendekati Bezzecchi di pertengahan lomba. Dari sinilah permainan tarik ulur yang menjadi ciri khas strategi cerdiknya mulai terlihat jelas. Marquez tidak serta-merta menyalip. Ia justru sengaja mendekat, membiarkan bayangan motornya masuk ke kaca spion Bezzecchi. Setiap kali hal itu terjadi, Bezzecchi terlihat gelisah. Ia langsung menambah kecepatan, mencoba menjaga jarak aman. Tetapi, begitu Bezzecchi menekan gas terlalu keras, Marquez kembali sedikit mengendurkan lajunya, menjaga agar ban dan ritme balap tetap stabil. Beberapa lap berikutnya, skenario itu terus berulang. Ketika Marquez mendekat, Bezzecchi panik dan menekan motor lebih dalam. Saat Bezzecchi merasa aman, Marquez kembali mendekat dengan santai. Strategi ini tidak hanya menguras energi fisik, tetapi juga mental sang pembalap Italia. Bezzecchi sendiri mengakui setelah balapan bahwa ia merasa tertekan setiap kali Marquez berada tepat di belakangnya. Setiap kali saya melihat dia semakin dekat, saya gugup. Saya tahu bahwa satu kesalahan kecil bisa membuat saya kehilangan posisi. Jadi saya mencoba terus menekan, tapi pada akhirnya itu membuat ban saya cepat terkikis, ujar Bezzecchi dengan nada kecewa. Ungkapan ini memperlihatkan bagaimana permainan psikologis Marquez berhasil mengenai sasaran. Bezzecchi, yang seharusnya fokus pada ritmenya sendiri, justru terjebak dalam permainan tarik ulur lawan. Kondisi ban menjadi titik krusial di Red Bull Ring. Sirkuit ini terkenal dengan beban berat pada ban belakang karena akselerasi keras dari tikungan lambat menuju jalur lurus panjang. Bezzecchi yang terlalu sering memaksa motornya keluar tikungan demi menjaga jarak dari Marquez, akhirnya mengalami degradasi ban lebih cepat dari yang diperkirakan. Dari lap ke-15, tanda-tanda penurunan performa mulai terlihat. Ia mulai kehilangan cengkeraman di beberapa sektor, terutama saat keluar dari turn 6 dan turn 9. Marquez, yang sejak awal menjaga ritmenya, seolah hanya menunggu momen itu datang. Puncak drama terjadi di lap ke-19. Saat Bezzecchi mulai kesulitan menjaga traksi, Marquez melancarkan serangan. Di tikungan ketiga, ia masuk dengan manuver berani dari sisi dalam, memaksa Bezzecchi melebar. Walau sempat berhasil menyalip, Bezzecchi mencoba membalas di tikungan ke-6 dengan manuver balasan cepat. Penonton bersorak, seakan menyaksikan duel klasik yang memanaskan atmosfer Red Bull Ring. Namun, kejutan Marquez belum selesai. Satu lap kemudian, di tikungan pertama, Marquez kembali melakukan serangan. Kali ini lebih bersih, lebih tajam, dan tak terbantahkan. Setelah itu, ia langsung melesat ke depan, meninggalkan Bezzecchi yang ban dan energinya semakin menurun. Sejak memimpin, Marquez tidak pernah lagi menoleh ke belakang. Seolah ia tahu bahwa lawannya sudah jatuh dalam perangkap strategi yang ia pasang sejak awal balapan. Ritme konsisten, akselerasi terukur, dan keberanian mengeksekusi di saat tepat membuatnya tak terkejar.
Bezzecchi berusaha keras mempertahankan posisi kedua, tetapi kondisi ban membuatnya semakin kesulitan. Ketika konsentrasi mulai goyah, datanglah ancaman lain dari Fermin Aldeguer, pembalap muda yang tampil penuh percaya diri sepanjang akhir pekan. Aldeguer yang start dari posisi belakang perlahan merangsek ke depan hingga menempel Bezzecchi di lap ke-22. Berbekal ban lebih segar dan motivasi tinggi, ia sukses menyalip pada lap ke-23. Momen itu jadi bukti betapa kecilnya kesalahan manajemen ritme dan ban bisa berakibat besar di MotoGP. Setelah dilewati, Bezzecchi tak mampu memberi perlawanan dan akhirnya finish ketiga, padahal sempat terlihat punya kans besar untuk menang. Sementara itu, Marc Marquez melintasi garis finish sebagai juara dengan jarak aman. Kemenangan ini terasa sangat istimewa baginya, karena bukan hanya memperpanjang catatan kemenangan di musim ini, tetapi juga menunjukkan bahwa strategi matang masih bisa mengalahkan kecepatan mentah sekalipun. Dengan kemenangan di Austria, Marquez mempertegas dominasinya dalam perburuan gelar juara dunia. Di paddock, ekspresi wajahnya menggambarkan kepuasan mendalam. Ia tidak perlu selebrasi berlebihan. Hasil di papan klasemen sudah berbicara banyak tentang siapa yang paling cerdik musim ini. Bagi Bezzecchi, balapan Austria meninggalkan luka emosional. Dari pole position dan sempat memimpin sebagian besar balapan, ia justru harus puas di urutan ketiga. Di depan media, ia berusaha tegar, tetapi nada bicaranya penuh kekecewaan. Saya merasa sudah melakukan segalanya dengan benar di awal. Tapi begitu Marc mendekat, saya terlalu fokus padanya, bukan pada balapan saya sendiri. Itu membuat saya kehilangan ritme, dan akhirnya ban saya habis terlalu cepat. Saya sangat kecewa, tapi ini menjadi pelajaran besar. Losing time, I'm fading fast. Marc Marquez juara lagi. Bos Ducati kagum. Sebut sang bintang Ducati Lenovo sudah lupa caranya untuk kalah. Marc Marquez kembali menjadi bahan pembicaraan utama di dunia MotoGP. Nama yang sudah lama melekat sebagai ikon balap motor kelas Premier itu, lagi-lagi membuat dunia tercengang dengan penampilan impresifnya. Setelah sehari sebelumnya meraih kemenangan dalam sprint race dengan start dari posisi keempat, kini Marquez membuktikan kualitasnya di race utama dengan cara yang luar biasa. Kemenangan ganda dalam satu akhir pekan itu seolah menegaskan bahwa Marc Marquez, pembalap Ducati Lenovo, bukan sekadar kompetitor biasa, melainkan fenomena yang sulit ditandingi oleh siapapun di lintasan. Apa yang dilakukan Marquez akhir pekan ini sekali lagi menunjukkan bahwa ia berada di level yang berbeda. Tidak banyak pembalap dalam sejarah MotoGP yang mampu menjaga konsistensi sekaligus menggabungkan pengalaman, kecepatan, strategi, dan mental juara sebagaimana Marquez melakukannya. Kemenangan demi kemenangan, bahkan ketika ia tidak memulai balapan dari posisi terbaik, menjadi bukti nyata bahwa dirinya telah melampaui sekadar definisi seorang pembalap berbakat. Ia adalah simbol dominasi. Hal yang membuat cerita ini semakin menarik adalah bagaimana pihak Ducati sendiri menanggapi kemenangan Marquez. Bos besar Ducati secara terbuka memberikan komentar yang bernada penuh kekaguman. Menurutnya, Marquez saat ini seolah sudah lupa bagaimana rasanya kalah. Sejujurnya, saya sendiri terkejut. Red Bull Ring selama ini dikenal sebagai salah satu sirkuit yang paling sulit untuk Marc karena banyak tikungan kanan. Tapi hari ini dia membuktikan semua orang salah. Dia menang dengan cara yang meyakinkan. Saya rasa sekarang Marc benar-benar sudah lupa bagaimana caranya kalah. Ungkap dalinya dengan penuh kekaguman. Pernyataan sederhana itu sesungguhnya mengandung arti yang sangat dalam. Dalam dunia olahraga yang kompetitif seperti MotoGP, tidak ada pembalap yang tidak pernah merasakan kegagalan. Namun, performa Marquez dalam beberapa pekan terakhir menunjukkan seolah-olah kegagalan sudah tidak ada dalam kamus hidupnya. Selain itu, bos Ducati juga menambahkan komentarnya dengan nada bangga. Tidak peduli start dari mana, tidak peduli sirkuit apa, Marc selalu menemukan jalan untuk menang. Itulah bedanya dia dengan pembalap lain. Dia bukan hanya cepat, tapi juga cerdas, sabar, dan tahu kapan harus menyerang. Kami beruntung punya dia di Ducati Lenovo. Ucapan bos Ducati ini juga menggambarkan rasa lega sekaligus rasa bangga. Sebab, memiliki seorang pembalap seperti Marquez di dalam skuad Ducati Lenovo adalah sebuah keuntungan besar. Ducati selama bertahun-tahun dikenal sebagai tim dengan motor yang sangat kompetitif. Tetapi tidak semua pembalap mampu memaksimalkan potensi motor tersebut. Di tangan Marquez, Ducati bukan hanya sekadar motor cepat, melainkan senjata pamungkas yang bisa menghancurkan dominasi siapapun. Sejak awal karirnya, Marc Marquez memang dikenal sebagai sosok dengan mental baja. Ia tidak hanya mengandalkan kecepatan, tetapi juga nyali,
intuisi, serta kecerdikan dalam membaca situasi. Kini, bersama Ducati Lenovo, Marquez tampak menemukan kembali kenyamanan sekaligus kekuatan penuh yang sempat hilang setelah beberapa musim sulit akibat cedera panjang dan performa yang menurun. Kemenangan dalam sprint race, yang merupakan kemenangan ke-12 dari 13 sprint musim ini, hanya menjadi bagian kecil dari gambaran besar betapa konsistennya Marquez. Namun, kemenangan di race utama jauh lebih menegaskan statusnya. Balapan penuh tentu lebih menantang, baik dari segi fisik, strategi, maupun pengelolaan ban. Fakta bahwa Marquez tetap bisa keluar sebagai juara, meski memulai dari P4, menjadi bukti bahwa dirinya memang punya sesuatu yang istimewa. Aura juara sejati itu terlihat jelas. Setiap kali Marquez ada di lintasan, ada rasa gentar dari lawan-lawannya. Mereka tahu bahwa sekecil apapun celah yang diberikan, Marquez akan memanfaatkannya. Lebih jauh, Marquez tidak hanya bertanding melawan lawan, tetapi juga melawan keterbatasannya sendiri. Gagal merebut pole position, misalnya, tidak menjadi alasan baginya untuk menyerah. Ia justru menjadikan kegagalan itu sebagai motivasi tambahan untuk membuktikan bahwa podium tertinggi tetap miliknya. Salah satu hal yang membuat kemenangan ini terasa berbeda adalah konsistensi. Bagi sebagian pembalap, meraih 1 atau 2 kemenangan mungkin sudah dianggap pencapaian luar biasa. Namun, bagi Marquez, kemenangan seolah menjadi bagian dari rutinitas. Dengan total 12 sprint race yang ia menangkan musim ini, plus tambahan gelar dari race utama, sulit untuk menyangkal bahwa kita sedang menyaksikan sebuah bentuk dominasi yang jarang terlihat dalam sejarah MotoGP modern. Bos Ducati menyebut Marquez sudah lupa cara kalah, dan itu bukan sekadar pujian kosong. Itu adalah pengakuan bahwa dalam kondisi apapun, Marquez selalu punya cara untuk menang. Seolah-olah naluri balapnya memang diciptakan untuk menguasai lintasan. Dan inilah yang membedakannya dari banyak pembalap lain, kepercayaan diri yang tidak pernah goyah. Bagi para pesaingnya, keberadaan Marquez jelas menimbulkan tekanan luar biasa. Membalap melawan sosok yang seakan selalu punya solusi atas setiap tantangan di lintasan bukanlah perkara mudah. Rival-rivalnya tahu bahwa Marquez tidak hanya cepat, tetapi juga berpengalaman. Ia mampu memanfaatkan celah sekecil apapun dan mengubahnya menjadi peluang emas. Losing time, I'm fading fast. Acosta curiga antara Marc jenius atau licik. Saksikan langsung kepuasan Marc Marquez di MotoGP Austria. Sirkuit Red Bull Ring kembali menghadirkan drama yang luar biasa di akhir pekan MotoGP 2025. Lintasan dengan karakteristik lurus panjang dan tikungan tajam itu menjadi saksi duel generasi. Marc Marquez, sang maestro yang kembali menemukan puncak kehebatannya bersama Ducati, berhadapan dengan Pedro Acosta, talenta muda yang terus membangun reputasi sebagai bintang masa depan. Sejak awal akhir pekan, atmosfer di paddock Austria sudah dipenuhi tensi tinggi. Marquez datang dengan semangat luar biasa. Ia memang belum pernah mencicipi kemenangan di Red Bull Ring sepanjang karirnya, meski sudah berkali-kali tampil kompetitif. Kali ini, tekadnya bulat untuk menaklukkan salah satu sirkuit paling menantang di kalender. Sebelum sprint dimulai, Marquez bahkan sempat mengalami momen sulit. Sebuah insiden di sesi kualifikasi membuatnya harus memulai balapan dari posisi keempat, bukan dari barisan depan seperti biasanya. Namun, bagi pria asal Cervera itu, tantangan hanyalah bahan bakar tambahan untuk menunjukkan kualitas sebenarnya. Justru dari situasi terdesak seperti inilah, publik bisa melihat sisi buas seorang Marquez yang tidak pernah mengenal kata menyerah. Balapan sprint berlangsung dengan intensitas luar biasa sejak lampu start padam. Drama terjadi seketika, ketika Francesco Bagnaia dan Fermin Aldeguer hampir terlibat kecelakaan fatal di tikungan pertama. Para penonton sempat menahan napas, tetapi keajaiban terjadi. Kedua pembalap selamat dari potensi tabrakan besar. Kejadian itu membuat ritme balapan semakin liar, dan Marquez, dengan insting predatornya, langsung memanfaatkan momentum untuk merangsek ke depan. Dari posisi keempat, ia mulai menyusun strategi, mengincar setiap celah yang terbuka. Lap demi lap, kecepatan Ducati yang ia kendarai benar-benar tampak seperti mesin pembunuh, dan Marquez sebagai juru kendalinya menampilkan orkestra kejeniusan yang jarang dimiliki pembalap lain. Puncak aksi Marquez terjadi sekitar 5 lap menjelang finish. Saat itu, ia berada tepat di belakang sang adik, Alex Marquez, yang memimpin balapan. Penonton dibuat tegang karena dua bersaudara ini berduel dalam kecepatan lebih dari 300 km per jam. Di tikungan 3, Marc menunjukkan bahwa pengalaman dan keberanian adalah senjata utama. Dengan manuver tajam nan brilian, ia menyalip Alex tanpa keraguan sedikit pun.
Itu bukan hanya aksi teknis, tetapi juga pernyataan bahwa darah Marquez memang berbeda. Seperti seekor singa lapar, Mark menuntaskan misinya dengan gaya khas, agresif, presisi, dan penuh determinasi. Kemenangan pun digenggamnya. Kemenangan yang terasa begitu spesial, karena untuk pertama kalinya ia berdiri di podium teratas Red Bull Ring. Tambahan catatan manis, ia melakukannya di depan saudaranya sendiri, dan membuat publik Spanyol larut dalam euforia ganda. Kemenangan sprint di Austria ini, menegaskan betapa brutalnya dominasi Marquez di musim 2025. Dari 13 sprint yang sudah digelar, ia memenangi 12 di antaranya. Rekor itu hampir mustahil dikejar oleh rival manapun. Selisih poin di klasemen semakin menganga. 123 poin di depan Alex Marquez yang berada di posisi kedua, serta 180 poin di atas Francesco Bagnaia. Dengan keunggulan sebesar itu, Marquez seakan sedang menulis ulang buku sejarah MotoGP. Banyak pengamat menyebut musim ini sebagai salah satu yang terbaik dalam karirnya. Bahkan Casey Stoner, legenda yang pernah membawa Ducati ke puncak kejayaan, mengaku terkejut melihat betapa cepat dan dominannya Mark bersama Desmo Sedici. Menurut Stoner, ini adalah bukti nyata bahwa Marquez telah kembali ke versi terbaik dirinya setelah bertahun-tahun diganggu cedera. Namun, di balik sorotan terhadap Marquez, ada sosok Pedro Acosta yang perlahan tapi pasti mencuri perhatian. Pebalap muda Spanyol ini tidak hanya menjadi saksi langsung kepuasan Marquez di lintasan, tetapi juga ikut berperan dalam menjadikan sprint Austria sebagai pertunjukan kelas dunia. Dari awal, Acosta sebenarnya tidak terlalu diunggulkan. Sesi kualifikasinya berjalan kurang mulus, membuat posisinya di grid start tidak ideal. Akan tetapi, begitu balapan dimulai, naluri balapnya langsung bekerja. Di lap pertama, ia berhasil melewati beberapa lawan dan melesat ke posisi 3 besar. Sejak saat itu, ia konsisten menjaga ritme, tidak terganggu oleh tekanan dari belakang maupun jarak yang semakin jauh dengan Marquez di depan. Ketika bendera finish dikibarkan, Acosta berhasil mengamankan podium ketiga. Menariknya, meski puas dengan hasil yang dicapai, Acosta menunjukkan sisi kritisnya ketika berbicara tentang performa Marquez. Ia terang-terangan mengaku kagum dengan aksi sang legenda, tetapi di sisi lain, ia juga mempertanyakan sejauh mana kemenangan itu ditentukan oleh kejeniusan pembalap atau keunggulan motor Ducati. Sulit dipercaya apa yang bisa ia lakukan. Kadang terlihat seperti murni jenius, tapi di saat lain, saya bertanya-tanya, apakah itu jenius ataukah sekadar karena motornya begitu sempurna, ujar Acosta setelah balapan. Ia menambahkan bahwa dengan motor versi lama miliknya, mustahil ia bisa menjaga kecepatan selevel Marquez. Kata-kata ini menyingkap sisi jujur seorang pembalap muda yang berani mengakui sekaligus sedikit curiga akan dominasi luar biasa lawannya. Sementara itu, bagi Marquez, kemenangan ini bukan hanya soal menambah angka di klasemen. Ada dimensi emosional yang terasa kuat. Ia menaklukkan sirkuit yang selama ini menjadi momok, melakukannya bersama adik kandungnya di podium, serta membuktikan bahwa setelah bertahun-tahun cedera, ia masih pembalap paling buas di lintasan. Setiap manuvernya menunjukkan bahwa keberanian, insting, dan kecerdasan balapnya tidak pernah pudar. Justru dengan mesin Ducati, kualitas itu semakin terasa. Publik MotoGP pun seakan menyaksikan kebangkitan penuh dari seorang juara sejati. Sosok yang pernah diragukan akan kembali ke level tertinggi setelah masa-masa kelam bersama Honda. Musim MotoGP 2025 masih panjang, tetapi tanda-tanda dominasi Marquez semakin sulit terbantahkan. Dengan selisih poin yang sangat jauh, peluangnya meraih gelar dunia semakin tampak di depan mata. Marc Marquez obrak-abrik sirkuit kekuasaan Pecco, start P4 langsung rajai sprint race GP Austria. Awan tebal menggantung di atas pegunungan Spielberg ketika akhir pekan MotoGP 2025 tiba di Austria. Red Bull Ring, lintasan yang terkenal dengan kecepatan lurusnya, tikungan tajam yang menuntut pengereman keras, serta sejarah persaingan epik antara pembalap-pembalap top, kembali menjadi panggung adu kekuatan para raksasa. Namun, kali ini sorotan utama tidak hanya tertuju pada Francesco Bagnaia yang selama 3 musim terakhir begitu dominan di lintasan ini, melainkan juga pada Marc Marquez, pembalap fenomenal yang kini mengenakan seragam merah Ducati Lenovo. Dari drama kualifikasi hingga strategi jelang balapan, semua mata kini tertuju pada bagaimana Marquez mampu mengoyak tatanan kekuasaan yang selama ini dipegang oleh Bagnaia di sirkuit Austria. Dalam konteks lebih luas, Red Bull Ring 2025 menjadi ajang pembuktian siapa sebenarnya Raja Ducati di era baru ini. Marquez dengan segala pengalamannya, 7 kali juara dunia MotoGP,
kini kembali ke lintasan di mana ia belum pernah benar-benar berjaya. Austria adalah salah satu dari sedikit sirkuit yang selalu menyulitkannya di masa lalu, terutama ketika ia masih bersama Honda. Kini, dengan senjata baru bernama Ducati GP25, ia datang untuk menuntaskan dendam lama. Sedangkan Bagnaia ingin mempertahankan tradisi dan membuktikan bahwa dirinya masih yang terbaik di lintasan favorit Ducati. Sejak sesi latihan bebas pertama, FP1, tanda-tanda kebangkitan Marquez sudah terlihat. Dengan gaya agresif khasnya, ia langsung menorehkan catatan waktu tercepat, unggul 3/10 detik dari rekan setimnya sendiri, Francesco Bagnaia. Ini adalah peringatan keras bagi seluruh paddock bahwa Marquez tidak datang ke Spielberg untuk sekadar mencari poin, melainkan untuk merebut kemenangan dan menegaskan statusnya sebagai penguasa baru MotoGP. Performa impresif ini berlanjut ke sesi sore, di mana ia kembali tampil dominan. Catatan waktunya 1 menit 28,117 detik, bahkan menjadi tolok ukur, lebih cepat dibandingkan Pedro Acosta maupun Bagnaia yang mencoba menempel ketat. Ducati Lenovo tampak nyaman dengan paket motor GP25, dan Marquez terlihat percaya diri dengan setiap lap yang ia jalani. Namun, seperti biasanya di MotoGP, jalan menuju pole position tidak pernah mudah. Kualifikasi Q2 menjadi panggung drama yang tak terlupakan. Marquez tampil brilian sejak awal sesi, terus bersaing ketat dengan Marco Bezzecchi yang kali ini tampil mengejutkan bersama Aprilia. Saudaranya sendiri, Alex Marquez, juga masuk dalam perebutan tiga besar. Sementara Bagnaia berusaha keras mempertahankan momentum di lintasan yang selama ini menjadi rumah keduanya. 2 menit terakhir menjadi momen penentuan. Marquez sedang berada di jalur catatan waktu tercepat, tampak siap merebut pole position. Namun di Cicane terakhir, ia kehilangan kendali. Ban depannya kehilangan grip, motor tergelincir, dan Marquez pun terjatuh. Seketika mimpi meraih posisi terdepan lenyap begitu saja. Alih-alih memulai balapan dari pole, ia harus puas berada di posisi keempat di grid. Bezzecchi akhirnya keluar sebagai pole sitter, sebuah kejutan besar yang membuat paddock ramai membicarakan potensi Aprilia. Di sampingnya ada Alex Marquez di P2, Bagnaia di P3, dan Marc di P4. Meski sempat terjatuh di kualifikasi dan gagal meraih pole, Marquez tidak kehilangan fokus. Start dari baris kedua justru, ia ubah menjadi motivasi tambahan. Hasilnya, sprint race menjadi panggung total bagi dirinya. Mengobrak-abrik barisan depan dan menegaskan diri sebagai penguasa baru di Red Bull Ring. Di sisi lain, Bagnaia yang selama ini selalu menemukan kenyamanan di Austria justru tampak kehilangan arah. Start dari posisi ketiga, ia memang sempat menjadi harapan Ducati untuk mempertahankan tradisi, tetapi kenyataan berkata lain. Ketika Marquez tampil penuh percaya diri, Bagnaia justru tidak mampu menjawab tekanan. Alhasil, untuk kesekian kalinya musim ini, Bagnaia harus menerima kenyataan pahit. Ia kalah di lintasan yang selama ini menjadi simbol kejayaannya. Red Bull Ring yang sebelumnya identik dengan nama Bagnaia, kini terasa berpindah tangan ke Marc Marquez. Kemenangan sprint race ini bukan sekadar tambahan poin di klasemen sementara. Lebih dari itu, ia menjadi simbol pergeseran kekuatan di tubuh Ducati Lenovo. Marquez membuktikan bahwa dirinya tidak hanya mampu beradaptasi dengan cepat, tetapi juga sanggup meruntuhkan dominasi yang sebelumnya dibangun Bagnaia dengan susah payah. Atmosfer di paddock pun berubah. Apa yang dulu dianggap sebagai sirkuit kekuasaan bagi Pecco dan sirkuit kutukan bagi Marquez, kini telah direbut oleh Marc dengan cara yang meyakinkan. Fans yang memadati tribun Red Bull Ring pun menyaksikan langsung bagaimana ikon lama runtuh dan ikon baru bangkit dengan penuh wibawa. Bagi Bagnaia, hasil ini jelas memukul. Ia tidak hanya kehilangan sprint race, tetapi juga kehilangan status simbolis sebagai penguasa Red Bull Ring. Kekalahan di kandang Ducati sendiri membuat beban mental semakin berat, terutama menghadapi rekan setim yang terus tampil konsisten sejak awal musim. Bagnaia yang pernah merasa begitu dominan di Austria kini dipaksa menelan kenyataan pahit. Sirkuit favoritnya bukan lagi benteng kokoh, melainkan arena terbuka yang bisa direbut siapa saja, dan kali ini, direbut total oleh Marquez. Bagnaia secara jujur juga mengakui bahwa ia harus belajar dengan Marc agar kembali menemukan kenyamanan dengan motor, terutama dalam pengereman. Saya merasa lebih percaya diri ketika bisa mengerem keras. Tapi musim ini kadang saya kehilangan sensasi itu, katanya. Sebuah pengakuan yang menunjukkan bahwa mental Bagnaia sedikit terguncang oleh kehadiran Marquez. Marc Marquez sendiri menyambut kemenangan ini dengan penuh keyakinan. Ia menegaskan bahwa meski harus start dari posisi keempat, tekad dan ritme balapnya sudah cukup untuk membuktikan siapa yang lebih kuat di lintasan. Akhirnya,
Cerita Red Bull Ring kali ini bukan sekadar tentang siapa yang tercepat atau siapa yang meraih podium. Ini adalah tentang pergeseran kekuasaan, tentang benturan dua generasi juara dunia dalam satu tim, tentang bagaimana Marquez mencoba mengoyak tatanan yang sudah dibangun Bagnaia. Dengan kemenangan ini, Marquez akhirnya berhasil merebut simbol kekuasaan Bagnaia di Red Bull Ring, sebuah pencapaian yang syarat makna, baik secara teknis maupun psikologis. Losing time, I'm fading fast.